Halo teman-teman semua, kenalin nama saya Gary, kembali lagi di Suar dalam sesi Live Talk kali ini bersama teman saya yang luar biasa ini, Pak Yoga. Halo. Siapa yang nggak kenal Pak Yoga ya? Nggak ada. Semua pasti kenal saya. By the way, Gak, hari ini kita kedatangan satu tamu istimewa dari jauh banget karena macetnya, Gak? Jauh banget karena macetnya. Nah, mungkin kita langsung minta orangnya perkenalan langsung aja ya. Boleh. Sama teman-teman semua. Silakan. Boleh. Hai lifter semuanya, nama saya Timothy Athanasios. Saya bilang thank you banget udah bisa datang ke sini ke Bandung, bisa kenalan sama teman-teman semua yang ada di sini, rame banget tuh semuanya. Gitu kan, ini sama Gary, sama Yoga gitu. Dan hari ini kita mau ngobrol-ngobrol katanya. Jadi just stay tune with us. Nah, ini kok dari tadi gue tertarik sama jaket koko nih. Dari tadi tuh kayak ada tulisan apa gitu. Mungkin bisa di-shoot nggak ya? Ada yang bisa shoot nggak ya? Nah, Reformasi Liturgi School of Theology. By the way, ini apaan sih kok? Nah, Reformasi Liturgi School of Theology, jadi iklan gue gitu kan. Gitu. Tapi gini, ini akan berhubungan banget dengan apa yang akan kita bicarakan. Yes banget. Yaitu tentang daily spirituality. Jadi Reformasi Liturgi School of Theology adalah satu program sekolah Alkitab non-gelar, non-akademis, yang dimana kita berusaha untuk menggali hal-hal yang sehari-hari dan kita ingin menemukan kajian-kajian teologis dan praksis-praksis teologi di dalamnya. Begitu. Tadi ada hal yang menarik, daily spirituality and simplicity in knowing God ya. Ya. Nah, kayaknya ini menarik buat dibahas nih, daily spirituality. Enggak. Menarik ya. Berarti gue diam. Ada kata-kata yang lebih simple nggak kira-kira? Iya, kita ngebahas apa gitu okay. kira-kira? Ngebahas gitu, yang simple gitu. Apa ya, tentang mungkin pengenalan akan Tuhan? Di kehidupan, atau gimana? Pengenalan akan Tuhan di kehidupan sehari-hari gitu? Boleh. Bisa ya? Bisa. Kita maksudnya gini, kadang-kadang kita hari Minggu datang ke gereja, tapi kan hari Minggu cuma 1 hari. Senin sampai Sabtunya panjang. Ya. Nah, 6 hari. 6 hari panjang. Kita udah. Iya kan, satu minggu 1 hari. 1 hari. Sabtu 6 hari. Betul. Oke. Nah, jadi di sepanjang hari-hari yang lain itu, apakah kita tuh bisa mengenal Tuhan juga atau kita memahami Tuhannya seperti apa sih di hari-hari gitu? Kan kalau di ibadah hari Minggu ada yang bawain firman, kita nyanyi-nyanyi dengan tata ibadah yang udah terstruktur. Nah, kalau hari-hari biasa kayak apa gitu ya? Nah, kamu nggak bisa nanya saya. Kayak ada Patim. Oh iya, benar. Kenapa gue jadi nanya? Iya, ada Patim. Tapi bentar Patim. Tadi yang ngomongin daily spirituality ya, kok bisa tiba-tiba jadi ke situ gara-gara apa ya? Nah, awalnya tuh pas lagi pandemi kemarin. Oh, pandemi, oke. Pandemi 2019, itu 2020 oh, iya, ya. 2020. Maret 2020 tuh. Iya. Maret 2020 ketika Jakarta apa ya namanya PPKM. PSBB. Pertama kali. PSBB. Hari pertama PSBB anak saya lahir, jadi saya tahu betul. Oh iya, oke. Iya betul. Singkatannya inisialnya juga PSBB, jangan-jangan. Perserikatan Bangsa-Bangsa. Oh iya. PBB Pak itu. Oh iya. Nah jadi ketika PSBB itu masuk, saya ingat banget loh. Saya yang namanya saya takut gitu ya. Takut tuh nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur, malam baca apapun yang ada buku yang bisa dibaca. Pokoknya semua buku baca. Kan? Buku teologi dibaca, buku lain dibaca, bukunya apapun dibaca lah, coba berdoa. Takut mau tidur nggak bisa. Gitu. Paranoid bukan Pak? Takutnya tuh sampai kayaknya iya ya. Mungkin jadi pada waktu paranoid itu gitu, parno atau gimana? Parno gitu. kali ya. Kan banyak video-video tuh waktu itu yang kan, orang kayak jalan lagi gitu tiba-tiba jatuh. Kayak ini kayak film-film Last of Us gitu ya, gitu tiba-tiba orang itu kolaps di tengah jalan gitu dan pada waktu itu mulai berdoa gitu ya, berdoa. Tapi hari itu juga mendapatkan ketenangan. Mencoba untuk menjumpai Tuhan di dalam keseharian. Menjumpai Tuhan dalam keseharian karena berpikir bahwa Tuhan hari Minggu besok gue masih bisa hidup nggak ya? Kan kita waktu itu ketika PSBB gereja aja ditutup, nggak boleh ibadah kan gitu kan. Mau ibadah di mana? Di rumah. Dulu kan waktu awal-awal gereja belum sempat bikin ibadah Zoom atau YouTube belum ada kan gitu kan. Cuma gereja-gereja yang emang udah ada gitu platformnya kan. udah ada. Platformnya udah ada. Dan ketika itu cuma pikir bahwa besok bisa bangun gak ya? Besok bisa bangun gak ya Tuhan gitu. Sampai akhirnya kalau gitu kita ngerenungin tentang Tuhan setiap hari. Kita mencoba untuk ngerenungin Tuhan setiap hari, kita menghidupi Tuhan setiap hari dalam kehidupan. Awalnya itu. Awalnya itu, lalu mulai dari itu ngerenungin itu, ketemu sama teman baru, terus kita live Instagram, and then kita bilang yuk kita nulis buku, karena gue juga nulis, Tuhan kasih karunia lah ya gitu kan.
gue selalu melihat bahwa karunia adalah salib kita juga, gitu kan gitu. Gue selalu melihat bahwa kalau kita punya karunia itu pasti otomatis menjadi salib kita yang harus kita tanggung. Iya. Tapi cool. Gitu ya. kan gitu. Jadi oke, kita nulis tentang reformasi liturgi. Liturgi. Membangun spiritualitas sehari-hari. Gitu. Karena kita mereformasi liturginya. Liturgi, iya. Jadi yang tadinya setiap minggu, gitu kan? 2 jam setiap minggu, sekarang kita ganti. Seminggu ada berapa jam? Cepat. 24 jam? Seminggu, 24 jam sehari. Kali 6. Kali. Kalau nggak tahu. Tapi poinnya adalah karena kita mengalami ketakutan ya, fear-nya waktu itu kan. Iya. Kita berpikir bahwa kalau ibadah itu seminggu sekali, apa betul dan lain sebagainya. Makanya dari itu kita tarik bahwa gimana caranya gue tetap punya hubungan sama Tuhan supaya bisa setiap hari. Karena kita nggak tahu kapan aja Tuhan bisa panggil. Betul, gitu. betul. Ya itu ya, kurang lebih ya. Oke. Tapi benernya pandemi itu ya bikin kita apa ya namanya buat gue pribadi yang dulu gitu ya, selalu berpikir dulu nih. Saya statement dulu gitu ya. Saya berpikir kalau hari Minggu nih ibadah tuh cuma hari Minggu aja nih. Ketemu Tuhan tuh hari Minggu aja nih. Karena kita ngomongnya kan pergi ke rumah Tuhan, berarti rumah Tuhannya ditemuinya hari Minggu aja gitu. Nah, tiba-tiba pandemi di rumah. Rasanya nggak pernah ketemu Tuhan gitu rasanya. Kalau di rumah gitu kayak ngerasa loh jadi kayak merubah apa ya, merubah yang tadinya kita pikir apa ya, jadi kan sebelum pandemi itu nggak pernah karena kita rutin tiap hari Minggu hari Minggu ketemu lagi. Begitu ini 2 tahun nggak ke gereja, gitu. Rasanya kayak 2 tahun nggak ke gereja, belum ke rumah Tuhan nih. Betul. Sekarang jadi menarik nih, karena kita ngomongin daily spirituality. Setiap hari. Bentar nih, setiap hari, gimana tuh ya? Kok gue jadi bisa menemui Tuhan berarti setiap hari. Nah, itu menarik banget gitu ya. Kalau banyak gereja kan suka punya slogan ya. Misalnya dibangun dari Mazmur 122. Aku bersuka cita ketika aku mendengar, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Misalnya gitu kan ya gitu. Mazmur 122 bukan ya? Lupa tuh kan gue juga. Mesti cek lah ya gitu. Kalau itu diskusi aja, saya pasti nggak tahu. Aku bersuka cita ketika aku mendengar mari kita pergi ke rumah Tuhan gitu kan ya. Gitu. Terus kalau misalnya di rumah sendiri, itu apa? Nggak ketemu Tuhan dong ya kan gitu. Nah, dengan 168 jam dalam seminggu, biasanya kita mengalokasikan 2 jam di gereja. Kalau ada komsel ya tambah 2 jam lagi. Gitu kan. Nah, jadi ketuhanan di hari Minggu seringkali berbanding terbalik dengan kesetanan di hari-hari biasa. Gitu kan ya, gitu kan gitu. Jamnya kalah jam ya. terbangnya jauh gitu kan. Nah, sekarang bagaimana caranya agar kita bisa merenungkan Tuhan tiap hari? Zaman dulu gitu ya. Kalau misalnya kita baca renungan, potong dulu kok. Iya. Saya pernah, maksudnya kita juga sering didorong untuk baca renungan kan di rumah. Ampun itu ngebosenin kok. Kalau di gereja kan kita ngedenger interaksi gitu ya. Belum lagi ngelihat bagus nih hamba Tuhannya. Lucu-lucu lagi kadang-kadang kan ngebanyol gitu kan ya. Kita juga kalau sendiri ngerasanya baca sendiri, aduh ngantuk. Kadang-kadang jadi gitu kan. Susah akhirnya buat kita gitu. Betul banget. Jadi pada akhirnya bagaimana kita menemukan Tuhan di dalam keseharian. Itu penting. Gitu ya, itu penting banget. Lebih daripada tentang apa yang kita baca, lebih tentang apa yang kita dengar, tapi tentang bagaimana kita memaknai keseharian kita di dalam proses kita dengan Tuhan. Kita ambil contoh misalnya di abad ke-18, 17 sampai 18 ya, ada yang namanya Brother Lawrence. Brother Lawrence itu punya satu buku judulnya The Practice of the Presence of God. Latihan di hadapan tahu gitu ya. Satu pelatihan di hadapan hadirat Tuhan. Waduh. Kayak keren banget ya judulnya gitu. Brother Lawrence ini tadinya dia tentara Prancis. Dalam satu pertempuran kakinya luka. Lalu ketika dia masih hidup dia pikir dia udah nggak bisa jadi tentara, dia mau jadi biarawan. Masuk biara dengan harapan apa? Pengen pelayanan. Bisa terlibat dalam pelayanan, bisa menolong orang dan sebagainya. Tapi di dalam biara yang didapatkan apa? Tugasnya dia cuci panci, cuci piring, cuci panci, potong sayur. Ya. Pertama-tama dia nggak menyukai hal ini. Bete banget. Ya. Rasanya gue nggak diciptakan buat ini. Tujuan gue masuk sini juga nggak buat ini loh. Gitu kan. Tapi pada akhirnya dia berusaha untuk melihat Tuhan di dalam setiap panci dan setiap piring yang dicuci. Gitu kan gitu. Ini aku melakukannya untuk Tuhan loh. Martin Luther sendiri mengatakan bahwa nggak ada pekerjaan yang lebih hina gitu ya. Kalau nggak ada pekerjaan yang hina kalau kita melakukannya dengan mata yang tertuju pada Tuhan. Bahkan mengganti popok bayi pun bisa menjadi satu pelatihan spiritual
kalau kita melakukannya dengan mata yang tertuju pada Tuhan. Oke. Berarti ini liturgi kan ya, liturgi ya. Berarti sehari-hari apapun daily yang kita kerjakan, kalau mata kita bisa dalam waktu tertentu tertuju pada Tuhan, bisa diibaratkan pertemuan kita dengan Tuhan itu seperti liturgi. Iya. Bisa. Contoh, waktu pandemik, saya buka dosa saya. Saya tuh nggak pernah ke gereja. Biarpun anugerah bikin platform YouTube atau apa, karena waktu pandemik itu saya tuh sedang sepeda gitu, karena kan nggak bisa kemana-mana kan. Tapi di waktu bersepeda itu, ketika pagi-pagi pasang earphone gitu ya, kita naik ke gunung, di sana sepi gitu, dengar lagu gereja. 2 tahun itu saya lebih merasakan hadirat Tuhan tuh lebih dekat gitu dibanding kadang-kadang mungkin karena waktu itu kan nggak baca, kan kalau ibadah kita datang kiri kanan jemaat ramai tepuk tangan, tapi pas waktu di momen sepeda tuh hening, sepi, alam, dengar lagu gereja atau bahkan dengar khotbah gitu ya lebih real gitu. Itu juga bisa disebut ibadah nggak? Betul. Secara personal. Betul. Gitu. Saya melihat selalu ada hubungan antara ibadah dengan liturgi, gitu kan? Okay. Kenapa ada hubungan antara ibadah sama liturgi? Ibadah itu pasti ada liturginya. Betul. Kalau di dalam gereja-gereja yang lebih kuno akan memandang liturgi itu seperti satu tata ibadah. Iya, ada checklist-nya. Habis ini begini, habis itu begini. Kalau di gereja yang lebih kontemporer memandang liturgi itu seperti rundown. Kan, gitu. Iya, yang jaga liturginya namanya stage manager. Stage manager. Gitu kan, gaya banget kan, gitu kan, gitu. Stage manager. Gitu. Ada kalau ini kalau di gereja yang lebih canggih lagi ada music directornya, gitu kan. Sambil main drum gitu kan, music directornya bilang, ayo kasih ini, sikup, gitu kan, gitu. Nah jadi sesuatu yang corporate, gitu kan. Tapi kan kalau kita melihat kata litos dan urgos, gitu ya, liturgi, kata litos dan urgos kan pada akhirnya pemahamannya artinya ada karya umat. Karya umat. Dan sebelum itu menjadi karya umat, kita harus menyadari bahwa liturgi itu adalah karya Allah. Penebusan Kristus di atas kayu salib membukakan kita untuk masuk ke dalam satu perjumpaan dengan Tuhan. Berarti nggak sesempit itu ya pemahaman kita tentang liturgi. Cuma checklist ya. Cuma checklist. Selama ini kan gitu kan. oh tata ibadah nih biasanya. Gitu kan. Tapi satu penyembahan sebagai bentuk respon, gitu ya. Karya umat karena terlebih dahulu menjadi karya Allah. Jadi ketika ini karya Allah, seperti misalnya ketika firman diberitakan gitu ya, petunjuk hidup baru gitu, pengakuan dosa gitu, itu kan karya Allah. Sedangkan karya umat itu seperti ketika kita menyanyikan lagu pujian, gitu kan. Ketika kita memberikan persembahan itu kan karya umat. Gitu kan? Sehingga ketika karya Allah bertemu dengan karya umat, terjadilah satu grand dialog. Jadi satu dialog, satu dialog besar antara Allah dengan umatnya. Akhirnya pemahamannya jadi lebih luas dari sekadar ibadah hari Minggu. Betul. Karena ada dialog. Bagaimana seseorang bisa menjumpai Tuhan di dalam hal-hal yang dia tidak pikir sebelumnya. Misalnya kayak Yoga tadi bilang gitu kan. Menjumpai Tuhan ketika di tengah alam, ketika mendengarkan musik gitu, lagu, melihat keindahan alam dan memandang bahwa oh ya Tuhan besar ya. Gitu. Kalau misalnya kita ingat lagu himne tahun 1800-an itu yang saya pasti nggak ingat. Nah, itu kan gitu. Ada satu lagu yang judulnya yang This is my father's world. This is my father's world. Pokoknya gitu. Jadi pokoknya dunia ini kan adalah God's grandeur. Dunia ini adalah diciptakan oleh Allah dan kita bisa melihat karya Allah, jejak Allah di semua hal. Sampai dengan kayak tadi gitu. Popok bayi, panci-panci kotor, gitu kan? Kehilangan kunci mobil. Pernah kan kalau kehilangan kunci mobil tuh rasanya tuh pengen, mana sih ini? Udah kayak gini gitu kan? Tapi pernah nggak merasakan bagaimana kalau seandainya Allah lah yang kehilangan kita? Bagaimana tentang kisah anak yang hilang, atau domba yang hilang, atau dirham yang hilang? Bagaimana kalau kita menempatkan diri kita tentang ini loh yang hilang, dan Allah yang mencari, dan Allah yang menemukan kita? And it's great. Jadi bagaimana untuk menemukan Allah di dalam hal-hal paling remeh-temeh dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke. Saya namanya kan udah saya nanya terus saya jelasin. Tapi statement bahwa kita ini pandemik udah menuju selesai 19 saya kemarin kan udah suruh buka masker. Iya, udah buka masker. Tapi setelah ini kembali seperti biasa, tidak pandemik. Pertanyaannya ya buat teman-teman yang dengar juga, haruskah kita hari Minggu bersama-sama beribadah? Kembali ke gereja. Yes. Kalau ditanya, sorry motong ya. Kalau buat saya sih harus, tapi posisinya siapa tahu
Kan tadi gue jadi mikir juga loh ketika lu di jalan ya mendengarkan terus jadi kayak lebih asik juga ya kok bisa lebih kayak connect sama Tuhan iya, gitu. begini, tapi setelah 2 tahun gitu ya, gue merasa sendiri juga nggak cukup. Perlu tetap ketemu teman-teman yang saudara seiman lah. Cuman siapa tahu Jadi ketika ada gue opsi ngomong ada opsi. Ya udah kalau kayak gitu mah gue nggak usah, siapa tahu aja bisa. Nah, pertanyaannya kan lebih benar nih. Menurut Bro Tim, maaf pendeta, maaf. Ini sebenarnya gimana gitu? Tetap harus jalankan atau gimana gitu? Kalau kita melihat kenapa orang ke gereja hari Minggu gitu ya. Kenapa orang, kita pokoknya dari kecil kita udah taunya bahwa ke gereja hari Minggu, udah ke gereja lah kan gitu. Kalau kita berkaca ke belakang, itu di abad ke-7 kurang lebih, itu gereja-gereja pada waktu itu kan gereja cuma satu, gereja Katolik pada waktu itu. Gereja itu punya yang namanya 5 perintah gereja sebagai adendum tambahan dari 10 hukum Allah. Nah, di dalam 2 perintah pertamanya itu adalah 1, merayakan ibadah hari Minggu, dan yang kedua mengikuti Ekaristi pada hari Minggu gitu ya, perjamuan kudus gitu. Kenapa? Karena pada waktu itu ketika kekristenan itu jadi agama negara gitu, seolah-olah bahwa ini mulai diabsen. Karena banyak orang yang ingin mengambil keuntungan. Jadi orang memandangnya adalah bahwa ke gereja biar diabsen, biar dapat keuntungan. Padahal kan di dalam kehidupan ini kan bukan transaksional, tapi relasional. Gitu kan? Ada banyak orang nggak datang ke gereja dengan tujuan yang bermacam-macam, gitu. Tapi kalau misalnya kita ditanya kenapa, apakah perlu? Pada akhirnya kenapa tidak? Kenapa tidak perlu? Yes, ya kan? Datang ke gereja hari Minggu pun menjadi liturgi kita. Untuk bangun lebih pagi, siapin anak-anak, gitu kan? Mandi lebih pagi. Mungkin bagi beberapa orang kalau yang ibadah pagi, dia datang ke gereja lebih pagi daripada dia datang ke kantor. Iya. Ada apalagi orang pelayanan. Betul, yang pelayanan itu udah standby pagi-pagi. Nah ini kan menjadi liturginya dia juga. Jadi kalau misalnya ditanya perlu nggak? Ya perlu aja. Kenapa tidak perlu? Gitu kan? Gitu. Tapi yang penting adalah bagaimana menghayati Tuhan di dalam ibadah hari Minggu. Kadang-kadang ada juga orang yang nggak menghayati Tuhan, datang ke gereja absen tadi gitu kan, sampai dengan hari ini. Gereja yang menjadi masalah adalah gereja itu kadang-kadang nggak bedanya dengan bioskop, ya kan? Gelap ya. Nonton. Datang, duduknya ngadep ke depan, gitu kan? Kiri kanan kadang-kadang nggak kenal, gitu kan? Nonton pertunjukan, bedanya apa? Kalau bioskop bayarnya duluan, gereja bayarnya belakangan. Gitu. Waduh. Oke. Ya, makanya jadi nggak boleh hanya sekedar datang, apalagi kalau misalnya punya pemikiran adalah bahwa udah datang ke gereja, Tuhan saya sudah melakukan bagian saya, sekarang bagian Tuhan untuk mengurus saya. Tapi rata-rata kita mikir gitu loh kok. Nah, itu menjadi masalah ya. Jadi transaksional kan gitu. Apalagi kalau ngomong perpuluhan ya. Udah perpuluhan berapa harus dapat berapa gitu. Nah, itu ada hitung-hitungan. Ada kursnya ya, ada fluktuatifnya gitu. Nah, itulah kita mencoba untuk mengembalikan kepada hal-hal yang relasional. Gitu kan? Satu dialog antara saya dengan Tuhan untuk melihat bahwa Tuhan itu ternyata bekerja dalam setiap waktu dalam kehidupan kita. Gitu ya. Itu dan itu yang membuat kita tuh, yang membuat saya pribadi menjadi sangat menyadari, mensyukuri gitu bahwa ya Tuhan bekerja loh setiap hari. Tuhan masih memegang gitu. Oke. Berarti kalau saya pribadi boleh ngambil kesimpulan itu tadi ada kata kuncinya adalah menghayati Tuhan. Tadi apa? Itu yang ngomong liturgi. Berarti Minggu menghayati Tuhan, Senin sampai Sabtu gimana caranya kita punya waktu-waktu tertentu juga untuk bisa menghayati Tuhan. Menghayati Tuhan. Dan kadang-kadang kan waktunya datang tanpa kita juga. Out of nowhere. Tak gitu kan? Iya. Iya benar sih, benar banget. Gitu kan gitu. Lagi nyetir, lagi apa tiba-tiba kayak kadang-kadang nggak waktu saat teduh gitu kan? Iya betul. Iya. Punya waktu saat teduh kayaknya ya biasa aja gitu. Nah ini saya mau nanya. Karena saya bukan tipikal gini. Susah lagi ngomongnya. Cuma kan kalau di belajaran formasi atau apa, kita tuh mengambil waktu untuk diam. Karena Bibli kalau Tuhan Yesus juga berdoa bangun lebih pagi kan, pagi-pagi gitu kan. Tapi ada beberapa, bukan ada beberapa lah. Kalau kayak saya kan sulit gitu untuk bisa bangun pagi. Kalau sepeda kan aktivitas dengan ini. Tapi kalau misalnya kita udah sehari-hari normal nih, bangun, diam, duduk, jam 5:30 misalnya, semua masih sepi, terus baca Alkitab, agak berat gitu. Sebenarnya agak berat, susah. Karena pikirannya apalagi sekarang WA apa sekarang udah connect kan. Tapi sometimes kalau lagi di jalan, misalnya lagi di motor, kalau nggak lagi di mobil, tiba-tiba dengar lagu firman Tuhan dan hatinya tersentuh dan malah jadi kayak lebih revival gitu dibanding ngambil pagi-pagi. Itu bobotnya sama atau gimana, Pak? Kalau bagi saya sih sama ya. Karena kan memang ketika ada satu momen yang klik gitu kan, klik gitu.
menyadari Tuhan, menghayati Tuhan, menyadari bahwa ya Tuhan baik banget dalam hidup gua gitu kan, gitu. Atau ya Tuhan gila gede banget ya Tuhan, lebih daripada apa yang gua pikirkan gitu kan. Nah, hal-hal seperti itu justru kan membawa perubahan. Dan pada akhirnya kan yang kita omongin nggak cuma momen itu. Misalnya nih ya, ini satu momen nih terjadi, klik gitu. Besok ada momen lagi terjadi. Besoknya ada momen. Ternyata kehidupan tuh begini loh. Perubahan tuh 180 derajat tuh bergeraknya tuh connect terus. Sekali sampai kehidupan itu bisa mengarah kembali kepada Tuhan. Gitu kan? Kan kadang-kadang gitu. Iya. Gua adalah orang yang sangat pemarah dulu. Gua adalah orang yang sangat pemarah. Oke. Hari ini gitu anak-anak tuh di sekolah kan, gua kepala sekolah SD kan. Iya. Anak-anak tuh sampai bilang gitu, Patim tuh gak bisa marah ya gitu kan gitu. Kenapa ada anak-anak yang bertanya gitu, Pak Patim, you tuh kelihatan selalu happy. Why? Nggak bisa jawab. Jawabnya adalah why not? Gitu kan. Saya gitu bantu. Hah? Tunggu kamu SMP, saya marah. Oh iya. Karena SMP ya. Gitu. Jadi ternyata saya juga nggak menyadari kapan saya berhenti untuk itu gitu. Jadi saya merasa bahwa ada kehidupan yang bergerak. Karena momen-momen yang saya nggak tahu kapan. Iya. Ada ini pelan gitu. Kadar sabarnya tuh jadi berkali lipat lebih besar. Kehidupan spiritual juga gitu. Jadi saya skeptis gitu ya. Mohon maaf gitu kan. Gitu. Saya skeptis dengan orang yang mengatakan bahwa perubahan 180 derajat metanoia itu adalah dari sini langsung otomatis jebak gitu ya, kan, tanpa bisa berbalik gitu. Langsung berbalik gitu. Saya pikir nggak begitu loh. Tapi kehidupan ada proses. bergeraknya pelan aja. Iman itu tadi yang kita bilang ya, iman itu ada inkubasinya. Perlu waktu untuk iman itu berkembang. Dosa juga ada inkubasinya. Iya. Gitu kan? Nggak langsung tiba-tiba hari ini langsung buat dosa gitu. Tapi itu kan udah pasti ada pelan kumpulan gitu kan. Dibangun gitu semuanya sampai akhirnya terrealisasi gitu. Jadi untuk menyadari Tuhan juga gitu. Gue jadi berpikir ya memang ya. Kan tadi ngomongin daily spirituality gitu ya. Tentang bagaimana kita bisa mengenal Tuhan juga beyond Sunday gitu, nggak cuma hari Minggu gitu ya. Karena sebenarnya kalau hari Minggu kita mau bikin dosa mikir-mikir, kalau hari lain kan nggak kepikir. Bener nggak sih? Enggak, kalau hari Minggu tuh kayak udah otaknya udah gini. Gimana? Kenapa hari Minggu kita mikir-mikir bikin dosa? Kenapa? Karena di sekolah kalau waktu kecil sekolah Minggu dikatakan kuduskanlah hari Sabat. Iya dong, hari Minggu kan harus hari Sabat. Senin apa nggak masuk Alkitab, jadi kita dengan gampang bisa bikin dosa. Pas hari Minggu supaya jangan melanggar Alkitab harus dikuduskan. Jadi makanya cobaannya berat gitu kalau di hari. Iya betul. Di hari-hari lain. Nah itu memang kayak tadi Kotim bilang gitu ya, justru hari Minggu itu juga bisa dipakai sebagai untuk mempersiapkan menghadapi hari-hari sepanjang minggunya gitu ya, nggak cuman kita jadi kayak jadi kayak membedakan antara hari Minggu nih, gue udah punya kotak sendiri buat hari Minggu, gue punya kotak sendiri untuk hari lainnya gitu. Tapi juga jadi kotaknya sama, tapi hari Minggu kita dibekelin gitu ya. Iya betul. Jadi kayak yang tadi gue sempat bilang bahwa tadi kan kita udah sempat ngobrol tuh. Gereja tuh harusnya menjadi kayak bengkel. Walaupun bengkelnya kayak apapun, orang tuh nggak ngeliat bengkelnya bagus apa enggak. Orang taunya adalah mobil tuh bisa jalan nggak di luar bengkel. Bisa dibenerin apa enggak gitu ya. Iya, nih mobil gua nih ntar bisa jalan nih. Kalau misalnya bengkelnya bagus tapi di luar mogok, nggak datang lagi ke bengkel itu gitu. Percuma. Makanya kalau baca ketika kita diskusi gitu ya sama Profesor Yowas Adi Prasetya, itu dia bagus banget, dia bilang katanya di pintu keluar gereja mestinya ada tulisan selamat beribadah. Karena ibadah yang sesungguhnya dimulai ketika lu keluar dari gereja. Gue pikir itu bagus banget. Bener juga ya. Jadi ibadah yang sesungguhnya dimulai ketika lu melangkahkan kaki keluar dari si gedung gereja ini. Udah di bengkel nih, udah dibubut lu, pokoknya di dalam tuh udah dikasih ini, dikasih di tune up dan sebagainya. Begitu keluar gitu, yuk. Itu ibadah realnya sehari-hari, menjaga diri kita di situ. Betul. Oh, berarti kita bisa bikin ide, Ger. Keluar dari tempat ibadah, terima kasih sudah beribadah. Salah kalau kayak gitu kan. Selamat beribadah. Menguji konsentrasi ya. Oh iya, biar fokus. Gua harus bisa nge-balancing lah. Jadi kayak menarik gini ya. Gue tuh jadi kepikiran gitu ya kalau misalnya ini mah kita nggak usah ngomongin yang terlalu gimana gitu ya, kayak misalnya real life kita kadang gitu ya. Misalnya kita kalau lagi hari-hari biasa aja ya, kita baca renungan atau apa. Kalau saya kadang-kadang ya saya search loh yang nyambung sama hidup saya renungannya. Oke, saya sambungin. Memberikan kekuatan, memberikan apa gitu. Cuman ada kadang-kadang banyak seringnya juga gitu ya. Ketika kita membaca itu, ngebaca renungan itu, kita tuh kayak
hanya sekedar oh ya oke Tuhan ngomong gini ya oke ya udah gitu. Tapi kita kayak yang tadi disebut Kotim tadi ya transaksional karena kita kayak udah menyelesaikan kayak kewajiban gitu yang tanpa membangun relasi gitu ya. Nah, buat masuk ke first step-nya untuk merasakan relasi sama Tuhan di hari-hari biasa tuh kayak gimana ya gitu, kayak bingung gitu. Kotim bukan bingung sih. Sebenarnya nggak bingung, tinggal baca renungan atau apa, tapi kan kadang-kadang ya tadi saya bilang itu transaksional, tapi untuk mengalami relasi itu tuh gimana gitu caranya gitu ya. Mengalami relasi sama Tuhan supaya kita ngerasa kayak oh ini nih gue lagi connect nih sama Tuhan nih. Memang ada waktu-waktu tertentu tadi kayak Yoga bilang dalam menjalani tiba-tiba lagi di mobil atau apa kita bisa tek gitu kan. Tapi dalam kondisi tertentu ketika kita under pressure di kerjaan pusing atau apa kadang-kadang kita lebih mikirnya gue nyelesainnya gimana nih. Gue nyelesainnya gimana nggak Tuhan dulu nih, gue harus ke Tuhan dulu nih. Tapi lebih ke nyelesainnya gimana gitu. Cuman membiasakan untuk selalu ke Tuhan lagi nih, ke Tuhan lagi nih, ke Tuhan lagi nih. Kalau gue tuh ngeliatnya gini bahwa firman Tuhan atau renungan yang kita baca itu mostly kayak antivirus. Kalau misalnya komputer kita tuh begitu diinstal gitu, yang penting diinstal dulu deh gitu. Entah dibutuhkannya kapan tuh virusnya datang gitu, snet gitu kan, masuk snet gitu kan gitu. Jadi memang membaca firman dan sebagainya, sekalipun kelihatannya nggak berfungsi sekarang nih, tapi pasti akan ada fungsi nanti loh. Gitu kan gitu. Jadi nggak otomatis begitu baca, oh Tuhan ngomong gini sama gua ini, enggak juga sih. Kadang-kadang ya, oke. Berarti gitu. yang penting baca dulu. Baca dulu. Gitu. Tadi apa? Inkubasi ya? Baca dulu. Siapa tahu pas kita Tuhan izinkan ketemu troubleshooting atau enggak apa, ada di sini. Ketika virusnya masuk gitu, Tuhan tuh kayak dokter Norton gitu kan. Cacat, insight gitu ya. Tapi kadang kalau kita baca ya kita suka nggak ngerti loh. Suka kayak, aduh Tuhan tuh kayak bahasa, maksudnya firman Tuhan tuh kayak nggak dimengerti gitu, kayak kita tuh kayak aduh ini tuh ngomong apa sih sebenarnya gitu sih, kan apalagi bahasa-bahasa mungkin perjanjian lama kali ya. Betul. Kadang-kadang kita tuh bingung gitu ngomongin apa gitu ini tuh gitu ya. Sebenarnya dalam kita memahami Tuhan tuh seribet itukah gitu katanya? Itu pentingnya komunitas Bang. Nah itu gue setuju tuh tadi tuh, pentingnya komunitas iman gitu kan. Komunitas iman itu kan akan membangun satu pernyataan iman gitu kan. Dan pernyataan iman itu kan pada akhirnya akan terlihat dari pernyataan sikap kita. Gitu kan, itu pernyataan sikap kita tuh pasti kelihatan tentang pernyataan iman kita tuh. Ya, komunitas kita itu pasti membangun. Nah, memilih komunitas iman yang oke, nah itu yang penting tuh. Gitu kan gitu. Ya, gue berharap bahwa Lifters tuh adalah komunitas iman yang mendukung, yang membangun bersama gitu. Gue jadi ingat cerita itu loh, Kotim. Maaf nih koreksi kalau salah ya, karena ini ngomongin cerita Alkitab. Salah. Ada orang yang lumpuh apa yang diturunin dari atap? Iya itu lumpuh sama dibantu sama tetangganya supaya ketemu Tuhan kan? Temennya yang beriman kan percaya kalau ketemu dia. Temennya yang percaya. Sembuh. Betul. Jadi begitu turun gitu kan, dianya kan bodo amat kan gitu ya. Temennya kan yang maksudnya kita ada di lingkungan yang support gitu kan. Saya pikir adalah bahwa kita butuh orang-orang seperti itu. Gitu. Bahasan kita, percakapan kita, teman-teman kita dan sebagainya, kayak misalnya kita selalu punya topik yang menyenangkan buat kita. Saya pribadi adalah orang yang suka berbicara tentang sepak bola. Saya adalah penggila The Beatles. Saya adalah sepak bola, The Beatles, Game of Thrones. Nah, gitu. Jadi percakapan tentang itu pasti oke nih gitu. Sama percakapan tentang teologis. Gitu. Nah, itu adalah hal-hal yang menyenangkan gitu. Dan kita bisa melihat gitu kaitannya bahwa dalam hal ini bagaimana Tuhan itu berbicara melalui lagu kah? Bagaimana Tuhan berbicara melalui sepak bola kah dan sebagainya gitu. Nah itu adalah hal yang seperti yang tadi kita sempat share tentang masalah perjalanan ke Emmaus. Gitu ya. Saya berharap Lifters semua tahu perjalanan ke Emmaus. Kalau nggak tahu, mangut-mangut aja biar kelihatannya tahu. Gitu ya. Nah, contohnya lihatnya di depan saya. Mangut tapi saya nggak. Dalam perjalanan ke Emmaus gitu ya, dikisahkan dua orang murid. Satu namanya Kleopas dan seorang murid yang lain berjalan ke Emmaus. Di tengah perjalanan mereka ketemu sama Yesus. Lalu mereka tuh sedih banget hari itu, dan si Yesus ini yang mereka tidak kenali tanya, ada apa sih? Kenapa sedih banget sih? Emang kamu nggak tahu apa yang kejadian? Itu orang itu yang kita harapkan, itu si Yesus dari Nazaret itu, dia tuh kita harapkan untuk membebaskan bangsa kita, jadi penolong, juru selamat, tapi sekarang dia gone. Nggak ada lah gitu. Nggak ada. Sampai di kampung itu ketika hari sudah mulai senja, lalu Yesus ingin meneruskan perjalanan, lalu si Kleopas bilang ini, jangan pergi, yuk tinggal bersama-sama dengan kami. Lalu ketika Yesus mulai, gue kesempatan buat makan, ternyata silakan kita juga perlu roti lah. Jadi ketika Yesus itu memecahkan roti itu, gitu kan, lalu dia membagi-bagikannya pada para murid, gitu kan. Ini harus tunggu angkat tangan atau langsung. Dan ternyata di situ mereka baru menyadari bahwa ini Yesus.
Tapi bagaimana kalau ternyata dalam ibadah itu yang menjadi penting adalah manusianya, topik Yesus menjadi topik bahasannya, dan bagaimana ketika berbicara bersama, menikmati sesuatu bersama, itu kita bisa menghayati Yesus yang hadir di dalam setiap percakapan kita. Iya. Jadi akhirnya kadang kalau misalnya kita kita jadi nggak peka ini sebenarnya kita lagi ketemu Yesus nggak nih gitu, atau misalnya ini contoh ya kalau misalnya kita di gereja gitu kadang-kadang kita dengerin firman gitu, kita renungin firman itu yang didapat gitu, tapi hanya sebatas jadi pengunjung tadi gitu ya. Jadi kita nggak tahu Yesusnya sebenarnya ya. Jadi kadang kita cuma ngelihat konten di dalam si ibadah itu sendiri gitu, tanpa kita mengenal si Yesusnya itu sendiri gitu. Betul. Jadi kan kita perlu memang untuk mengenal Yesus Kristus. Nah, dari perjalanan ke Emmaus itu muncullah satu kisah tentang si Henry Francis Light itu. Oh, sorry. Ini soalnya kita ini bisa silakan. Soalnya dingin. Tadi juga saya Oke. Nah, seorang pendeta yang di Irlandia, Henry Francis Light adalah seorang pendeta. Dari kecil dia sakit-sakitan. Dia ingin menyerahkan hidupnya buat Tuhan. Jadi hamba Tuhan, bertugas di Dublin, dingin kan ya, di Irlandia itu. Dia bergumul seumur hidupnya dengan paru-paru basahnya. Jemaat yang terpecah, jemaat yang berantem, keadaan kesehatan gembala yang nggak ideal sama sekali. Dan dia pikir bahwa gila 24 tahun melayani di sini nggak sesuai dengan yang kita harapkan. Kan kita berharap bahwa kalau ikut Tuhan everything is going to be fine. Yes, gitu kan? everything's good. Yeah. Everything's good, gitu kan? Kata-kata iman, gitu kan? Everything's good, gitu ya. Tenang, jangan fokuskan pada hal-hal ini, fokuskan pada Tuhan. Segala sesuatu baik-baik saja tanpa kita sadari bahwa yang kita hidupi bukan kekristenan tapi triumphalism, gitu kan? Jadi seolah bahwa we want to have a triumphalism life, gitu kan? Kita ingin hidup yang berkemenangan dan sebagainya gitu. Tapi ternyata ketika Henry Francis Light selama 24 tahun dia menyadari bahwa gila ya, kok hidup begini banget ya. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk resign dari gereja itu karena kesehatan. Dia bilang dia mau pindah ke Prancis karena hangat kan di Prancis. Ketika dia beresin kantornya, dia temukan satu puisi yang dia buat 24 tahun yang lalu waktu pertama kali dia datang ke gereja itu. Dan betapa mengejutkan bagi dia, ternyata puisi itu menjadi masuk akal dalam kelemahannya hari ini. Gitu kan? Dari puisi itu di khotbah terakhirnya dia 2 bulan sebelum kematiannya di Prancis, itu puisi itu dijadikan lagu. Itu Abide With Me. Abide with me. First falls the eventide. Now agak jarang ya kita bukan jarang, saya makanya diam aja karena kelak pertolongan hanya padamu, marilah Tuhan tinggal sertaku. Itu kan satu himne yang sangat menyentuh, gitu kan. Secara pribadi itu menyentuh saya. Di pandemi kemarin ketika Papa meninggal karena COVID-19, itu lagu yang kita nyanyikan ketika ibadah penghiburan yang hanya bisa kita lakukan lewat Zoom, gitu ya, gitu. Jadi bahwa tinggallah bersamaku ya Tuhan, jangan jalan terus, tinggal bersamaku. Gitu. Gue jadi emosional, gitu kan, gitu. Karena itu yang kita inginkan tuh itu. Tuhan jangan don't pass me by gitu. Jangan jalan terus, udah hari ini udah senja. Mungkin umur gue nggak lama loh Tuhan, tapi please stay with me, stand by me, gitu ya. Karena kalau ada Engkau, di bait terakhir kan bilang in life, in death, oh Lord abide with me. Gitu ya. Jadi masa bahwa ya Tuhan, kalau ada Tuhan, hidupku nggak akan kenapa-napa loh. Kehilanganku, kegagalanku, kekalahanku menjadi punya makna karena ada Tuhan. Nah, hal-hal seperti itu tuh menjadi sangat sehari-hari, bahwa kita lebih banyak gagal daripada sukses. Kita lebih sering kalah daripada menang. Kalau nggak percaya, berapa terakhir kali menang makan kerupuk di 17-an? Nah, gitu. Kita ikut lomba 17-an, semua hidup tuh udah sering banget berapa kali kita menang. Kita lebih banyak kalah, kita lebih banyak gagal, tapi di dalam Tuhan semua kegagalan, semua keterpurukan itu menjadi lebih punya makna. Karena apa? Karena setiap kali kita gagal, kita tahu bahwa Tuhan menang. Setiap kali rencana kita nggak terlaksana, kita tahu rencana Tuhan terlaksana dalam hidup kita. Setiap kali kita bilang bahwa Tuhan kenapa begini, tapi Tuhan bilang tenang, it's my plan. Oke. Tapi kita nggak bisa naif ya, dalam artian kita tahu itu betul, tapi pas prosesnya itu loh,
Pak. Pas prosesnya itu kan kadang-kadang Gak sebagai gampang. manusiawi kan bisa terjebak kalau gua taat sama Tuhan, gua menyembah Tuhan, gua nggak pernah neko-neko. But sometimes Tuhan izinkan sesuatu yang out of blowing mind gitu. Blowing mind kayak kok bisa gini gitu. Dan prosesnya itu biarpun secara hati kecil yang paling dalam gua tahu ini rencana Tuhan dan ada hari indah di masa depan yang akan gua temui gitu. Tapi pas di proses itu sekuat apa kita tetap ikut Tuhan atau bisa aja di titik itu saya udah nggak mau ikut Tuhan lagi. Ternyata Tuhan yang gua sembah selama ini kok izinkan gua gini. Gue muak ini semua gitu kan. Gitu Iya. Gue selalu pikir gini. Di salah satu bukunya Filipiansi kalau nggak salah yang The Bible Jesus Read deh. Dia mengutip si Thomas Merton, seorang petapa, seorang biarawan terapis. Thomas Merton tuh bilang gini. Kita perlu dan boleh dan sah-sah saja mempertanyakan Tuhan. Ya, sekali lagi ya. Kita perlu, boleh dan sah-sah saja mempertanyakan Tuhan. Gitu ya. Tapi di sisi lain kita mesti fair, mengizinkan Tuhan untuk mempertanyakan kita. Kan gitu ya, gitu. Kita boleh mempertanyakan Tuhan. Tuhan gila banget nih, hidup gue kayak gini. Ya. Tapi kita izinkan nggak Tuhan untuk mempertanyakan kita? Anda siapa? Gitu kan gitu. Untuk kalian bahwa are you sure mau mempertanyakan gue men gitu kan gitu. Gitu kan gitu. Apakah kamu tahu? Ayub kan bertanya. Pertanyaan Ayub kan tuh sederhana banget loh. Gitu kan gitu. Teganya gitu kalau misalnya kita baca kitab Ayub gitu. Kita nggak ketemu teganya apa sih? Salahnya Ayub tuh di mana? Sampai salahnya Ayub di mana? Lalu kenapa si Tuhan tiba-tiba Tuhan kayaknya bereaksi gitu kan? Iya. Kalau nggak salah di pasal 13 itu kalau kita baca dalam bahasa Ibrani, pasalnya 13 kalau nggak salah, itu ada satu gitu ya. Ketika Ayub mengatakan gini, dan engkau ya Tuhan menganggap aku sebagai musuhmu. Gitu kan soalnya gitu, Tuhan engkau menganggap karena aku saking komplainnya, sebagai makanya musuhmu. dia gitu. Gitu kan soalnya, kenapa Tuhan menganggap aku sebagai musuhmu? Di dalam bahasa Ibrani itu bagus banget, satu permainan kata di situ. Apakah engkau Tuhan menganggap Ayub tuh Iov. Iya. Engkau Tuhan menganggap Iov sebagai musuh, Oyef. Oh, namanya karena mendekati. Gitu Iov dan soalnya Oyef. gitu. Apakah kamu nggak bisa bedain ini Iov lo bukan Oyef lo gitu kan? You make me as your enemy, gitu kan? Kamu jadikan Tuhan sebagai musuhku. Lalu Tuhan kan kasih lihat tuh, aku yang meletakkan dasar bumi dan samudera. Don't you think I know? Gitu kan? Don't you think I know which one is Iov and which one is Oyef? Gitu kan? Gitu. Jadi kan seolah-olah bahwa, oh wow, gitu. Ternyata kita izinkan bagaimana Tuhan mempertanyakan hidup kita, gitu kan? Di tengah-tengah titik yang sangat, di tengah-tengah keterpurukan dan sebagainya, apakah kita masih bisa mengingat Tuhan? Jawabannya tidak, kecuali anugerah. Ya. Kalau kita masih bisa di dalam Tuhan, yang namanya bergumul, udah parah banget gitu, itu masih bisa di dalam Tuhan. Kalau nggak anugerah, nggak mungkin, gitu kan? Kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, nggak mungkin bisa seperti itu. Karena bukan kekuatan kita sendiri. Kalau kekuatan kita sendiri, udah bye. Wah, ini session ini sebenarnya banyak banget yang bisa Yang dibahas. masih Tapi nggak ada SOYF ini. SOYF. Nggak boleh. Gua udah mau memperjelas nggak jadi. Iya. Sorry. Aduh. S musuh berarti. Oh iya. Iya. Jadi memang pada akhirnya kalau ditanya apakah orang kehilangan semua, bisa nggak dia tetap di dalam Tuhan? Jawabannya nggak bisa, kecuali kalau anugerah. Anugerah Tuhan ya. Pandemi itu kalau orang mau jadi murtad di pandemi, saya pikir itu adalah satu momen yang sangat tepat. Kenapa? Karena dewa apapun yang disembah oleh agama apapun nggak ada yang bisa menghentikan pandemi, gitu kan? Udah waktu selesai aja gitu udah. kan? Jadi seolah-olah bahwa mau dia agamanya apapun, semuanya terdampak, gitu kan? Mau dewa apapun yang disembah oleh seseorang, tetap aja karena kan gitu. Yang mati juga. Tapi kalau orang masih bisa tetap di dalam Tuhan ketika pandemi sampai dengan hari ini, kalau bukan karena anugerah. Saya jadi pengen ngomong ini salah satu apa tadi katakannya kan simply knowing God kan sebenarnya. Memang simple, tapi simple kita kenal Tuhannya. Tapi kalau di dalam proses hidupnya ternyata sesulit dan segimanapun itu dari awal kayak hubungan spiritual, simple knowing God, tapi nggak sesimpel itu ternyata ya. Betul. Sulit gitu ya. Jadi sulit ternyata simpelnya apa? Simpelnya adalah gini. Urutannya selalu adalah kalau kamu susah, Tuhan itu besar. Selalu gitu. Kalau kamu hidupmu, kalau Martin Luther bilang ini, kalau kamu memandang dosamu itu sebagai dosa dosa kecil-kecilan, kamu akan pandang Yesus Kristus itu seperti juru selamat kecil-kecilan.
Gitu ya gitu. Jadi kalau misalnya kamu hidupmu senang, masalahmu kecil, kamu kan pandang Kristus sebagai juru selamat kecil kok. Tapi kalau misalnya kamu punya dosa yang besar, kamu punya masalah yang besar, kamu punya kehidupan yang terpuruk dan sebagainya, kamu akan pandang Yesus Kristus itu sebagai Tuhan yang besar dalam hidup. Siapa tahu setiap manusia diizinkan ada masalah kecil dan juga ada masalah besar. Saya pikir masalah itu membuat kita mendekat pada Tuhan. Di dalam tradisi gereja Katolik, di dalam nyanyian malam Paskah itu ada yang disebut exultet. O certe necessarium o certe necessarium Adamem peccatum. Sungguh perlulah dosa Adam. Sungguh perlulah dosa Itu Adam. gila banget tuh, statement itu sangat sadis ya gitu ya. Sungguh perlulah dosa Adam. Kenapa? Karena tanpa dosa Adam kita tidak akan merasakan rengkuhan penebusan Kristus. Redeem. The Redeemer itu loh, itu. Kasih yang begitu besar itu hanya bisa dirasakan ketika kita memerlukannya. Oke. Berarti tidak ada jaminan ikut Tuhan pun bahwa hidup kita akan selalu baik-baik saja. Tidak Betul, ada kan? jaminan. Tetapi jaminannya ketika kita sedang tidak baik-baik saja, Tuhan tetap beserta kita. Betul. Dalam message spirituality-nya Michael Iaconelli dikatakan bahwa message spirituality dibilang spirituality is not about being fixed. Fix. Tetap gitu ya. Fix Nggak- Fix ede. Sepeda fix. Ya, fix ed, FIXED gitu kan Ya, gitu. ya, fix. Benar gitu kan Ya. gitu. Kayak misalnya ini gua ambil ini ya contoh ya. Kan spirituality is not about being fixed gitu kan. Kita kan pengennya whole gitu kayak ini Iya, nih. iya. Tapi kalau misalnya seandainya dipecahin sampai kayak gini gitu. Gitu kan ini kan Remuk, nggak fix ya remuk gitu kan, gitu. remuk Iya, gitu kayak ya. berantakan gitu Gitu lah. kan berantakan banget ya kayak hidup gue. Kayak hidup gue. Iya. Tapi di antara kalian berdua, gue yang Oh paling iya, gitu ya. Gitu ya. Dia bilang katanya, spirituality is not about being fixed, but about God being present in the midst of our unfixedness. Oke. Tentang tuh spiritualitas itu bukan tentang bagaimana kita itu menjadi utuh, Iya. tapi mengenai Tuhan yang hadir, bahkan di Iya. tengah ketidakutuhan kita. Akhirnya cara pandang kita juga jadi beda ya. Maksudnya Betul. dalam artian ketika menghadapi keberantakan tadi gitu ya. Ya gue percaya Tuhan tuh hadir gitu. Betul. Akhirnya nggak jadi pusing gitu, nggak jadi overwhelmed kayak wah ini gini gitu. Kita mesti mulai dari mana Tuhan? Tapi gue Gitu gini kan? dong ya. Kan gue generasi muda nih. Hah. Salah nggak ya kalau ngomongnya gini ya? Anggaplah gimana ngomongnya ya? Generasi terdahulu mungkin orang Kristen yang hubungannya baik sama Tuhan akan looks-nya baik gitu. Bener nggak? Tapi kan ini ada insight baru. Di dalam kemesian ini pun Tuhan ada. Betul. Untuk membantu kita supaya kita tetap apa tadi? Fix ya? Bahwa Tuhan tetap hadir. Tetap hadir di dalam kemesian walaupun kita. hidupmu unfixed ini nih. Unfixed. Oke. Kan gitu. Jadi sebagai saya anak muda, nggak apa-apa dong kalau saya bisa sharing, kalau nggak di dalam komunitas saya, kalau saya tuh memang sedang messy gitu. Untuk bisa mendapatkan kekuatan bahwa saya tidak berjalan sendiri gitu. Betul, harusnya begitu. Kan kita perlu keterbukaan. Sorry Pak, bukan berarti ketika saya cerita bahwa saya lagi messy, orang-orang lain yang merasa Kristen menjudge saya. Ya di gaslight gitu ya, gitu kan. Tuh, Iya itu dong. salah lu nggak sendiri boleh dong. kalau kayak gitu. Oh kan. misalnya, saya punya dosa apa gini-gini. Menurut Korintus kan nggak boleh. Nggak boleh, Bisa gitu. aja kan kayak gitu kan. Bisa Gitu. banget, bisa banget. Dan kan? terjadi kan kebanyakan begitu. Iya. Tapi di orang Kristen mah nggak pernah ada, cuma di hatinya aja. Hati-hati. Oh, karena kelihatannya di depan baik-baik aja. Iya. Terus Waduh. terus bilang sama anak kita bilang, lu jangan main sama dia ya. Iya, biasanya gitu kan. Justru gue tuh pengen, bukan gue lah, mungkin generasi ini pengen mendobrak bahwa bisa nggak sih terima kita waktu kita lagi messy. Yesus aja terima kita lagi messy nggak dijudge kok. Yang orang di bergereja malah waktu kita cerita lagi messy malah dijauhin. Why? Karena itu dia, karena seolah-olah kita membuat dualisme gitu kan. Kita membuat dualisme bahwa di dalam Tuhan harusnya ada standar-standar tertentu yang Capai ya? dicapai. Kalau lu nggak mencapai Kalau standar nggak itu, mencapai ini, lu jangan ngomong jadi orang Kristen. Lu bukan Kristen gitu Bikin kan. malu gereja Bikin aja malu lu. gereja. Iya. Gitu. Tapi kan kalau misalnya kita melihat bahwa di dalam setiap kekacauan yang terjadi Tuhan hadir kok. Di dalam bukunya Tish Harrison Warren, Liturgy of the Ordinary itu bagus banget. Dia ngomong gini bahwa di dalam dunia Ibrani kuno, dalam dunia orang Israel, hari itu dimulai di senja hari. Kalau kita kan mulai pagi hari. Hari dimulai senja berarti sore hari Sore, gitu ya. Pak? gitu kan. Jadi hari itu dimulai waktu senja. Kita mulai waktu pagi. Gitu. Dia mengatakan begini, pernah nggak kebayang pada akhirnya kalau Tuhan itu memulai harinya di waktu senja, gitu kan? Adalah kita yang seharian udah ngaco nih hidupnya, gitu, udah semua bikin messiness semuanya. Ketika malam hari kita tidur, Tuhan mulai bekerja.
Ya kan gitu, Tuhan tetap hadir loh. Tuhan bekerja di dalam hal-hal ini gitu untuk melihat bahwa besok pagi kamu bisa mulai lagi loh nak, gitu kan. Hidupmu belum berakhir loh, masih ada aku, gitu kan. It takes time. Dan sesuatu yang dibangunnya di awal, perubahannya bisa aja di akhir, nggak ada yang pernah tahu, gitu kan. Oke. Penjahat yang di sebelahnya Yesus pun siapa yang pernah pikir bahwa nggak ada yang meramal kali ya gitu. Salah satu dari penjahat di sebelah Yesus untuk bilang bahwa Tuhan Yesus ingatlah aku ketika engkau nanti satu hari datang dalam kerajaanmu gitu kan. Gitu. Tapi kan kita nggak ingin iman yang berakhir gitu kan. Kita ingin iman yang setiap hari. Iman yang setiap hari, mengenal Tuhan setiap hari. J.I. Packer dalam bukunya Knowing God dia katakan bahwa kalau kita mulai menyadari bahwa tugas kita di dunia ini adalah untuk mengenal Tuhan, mulai hidup kita perlahan-lahan akan menemukan harmoni. Harmoni kan bukan artinya nggak ada yang salah, tapi harmoni itu adalah bagaimana untuk bisa membangun sesuatu walaupun ada yang nggak bagus, gitu kan. Kalau misalnya main band gitu, saya main band, saya dulu main musik, gitu kan. Saya main bass. Gitu. Guru musik saya dulu bilang gini, pemain musik yang bagus itu adalah bukan pemain musik yang bisa menunjukkan kalau dia jago, tapi bisa menyesuaikan diri dengan level orang yang nggak selevel sama dia, gitu kan. Jadi kalau kamu main bass gitu, kamu tahu pemain keyboardnya ya chordnya cuma segitu doang, ya kamu ikutin dia lah. Karena lu lebih harmoni, gitu. Harmoni itu dia mengatakan harmoni itu adalah untuk bisa menurunkan standarmu, untuk mencapai satu harmoni di bawah. Walaupun kamu levelmu lebih dari itu. Oke. Tapi kalau misalnya pemain bass gitu kan, kadang-kadang kita pemain bass suka bercanda gitu kan gitu. Lihat di situ ya, dia ghost note-nya banyak banget. Kalau pemain bass kan tuh gitu kan, sampai kita bilang penguasaan note-nya bagus, penguasaan diri kurang. Oke. Menarik banget ya Gaya. Cuman ini karena keterbatasan waktu ya. Betul. Baru masuk yang lebih panas ya. Barang gue sih simpel lah poinnya mah. Simpel knowing God itu yang tadi. Ketika kita kenal Tuhan, apapun yang terjadi, baik lagi lagi Messi, lagi apa, kalau kenal sama Tuhan, gua rasa kita tetap punya pengharapan. Betul. Yang kayak tadi. Dan gua ngerasa juga ada fungsi-fungsi yang harus kita sadari bahwa ketika kita di gereja, kita tuh diperlengkapi nih untuk menjalani hari-hari kita Senin sampai itu gitu. Ya, jadi sesimpel dan seperti itu sebenarnya seharusnya. Gitu, untuk diperlengkapi untuk bukan kadang-kadang kita mikir untuk aduh gue dapat apa nih, tapi gue lagi diperlengkapi nih untuk yang tadi mengikubasi yang entah kapan nanti di hari-hari itu gue bisa. Mungkin ada masa-masa yang tidak mudah itu. Gitu. Nah, thank you banget Kotim. Sama-sama ya. Sorry. Thank you banget nih udah benar-benar bisa ngasih Baglen juga. Thank you banget buat Baglen ya. Udah nge-simplify kita buat bincang-bincang ini gitu ya Pak Tim. Nah mungkin ada closing statement atau apa dari Kotim ini sebelum kita akhiri. Kalau kita bilang gini ya, ketika tadi kan daily spirituality adalah untuk knowing God gitu ya. Kalau yang si J.I. Packer kan selalu bilang bahwa tugas kita di dunia ini adalah untuk mengenal Tuhan kok. Di dalam semua keterbatasan kita, limitation kita, kekacauan hidup kita dan sebagainya adalah untuk mengenal Tuhan. Menginsyafi Tuhan tuh bekerja dalam setiap waktu dalam hidup kita. Tapi gue suka banget closingnya dia ada in the final analysis, dia katanya, dalam analisis final dia bilang, tentang knowing God ini, dia bilang katanya, pada akhirnya ini bukan tentang you know him, dia bilang katanya, but final analysis is about he knows you, gitu kan gitu. Pada akhirnya kan itu, dan itu membuat kita menjadi lega adalah bahwa ini bukan tentang kontes. Ini bukan kontes seberapa aku mengenal Tuhan. Yes. Tapi seberapa Tuhan mengenal aku dan pengenalan Tuhan akanku kan whole. Iya. Kan? Dia tahu waktu Alkitab Mazmur 139 mengatakan ia mengenalku selagi aku bakal anak, gitu kan. Tuhan tahu ketika aku lagi berdiri atau berjalan, gitu kan. Tuhan tahu isi hatiku. Tuhan tahu keberadaanku. Tuhan tahu kesusahanku. Tuhan tahu pergumulan hidupku. Tuhan tahu keinginanku untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan tahu betapa aku ingin lebih melayani Tuhan. Tuhan tahu bagaimana struggleku dengan anakku, dengan istriku. Tuhan tahu semua hal. Gitu kan gitu. Jadi in the final analysis gitu, yang membuat kelegaan adalah bahwa bukan tentang kontes aku mengenal Tuhan, tapi Tuhan mengenal aku. Ini juga bisa jadi panjang lagi sebenarnya statement ini. Cuman udah kita sudahi aja karena kita nggak bisa
satu bab kan 15 bab dalam 40 menit kan nggak bisa. Ya, at the end tadi udah dengar diri dari Kotim dan thank you banget juga buat teman-teman yang udah menyaksikan Suar kali ini, episode ini di Live Talk. Nah, mungkin kita akan ketemu lagi next. Nah, di suar-suar berikutnya. Di suar-suar berikutnya yang pastinya lebih menarik. Oke, boleh dadah dulu semuanya, bye-bye dulu semuanya. Nggak mau. Oke, thank you semuanya and see you di suar selanjutnya. Bye, God bless.